akhirnya terwujudnya kepastian hukum dan keadilan bagi yang sama-sama kita Bapak Agus gitu. Moga-moga sehat walafiat. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti acara rakor ini, sekaligus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, wabil khusus perhatian Pak Menko, perhatian Pak Menhan, Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri, dan Pak Kepala BIN, serta PPATK dan semua stakeholder yang terkait. Tanpa partisipasi dan kolaborasi serta bantuan-bantuan dari beliau, niscaya kita tidak mungkin bisa mengatasi problem yang sangat besar, yaitu masalah problem pertanahan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan kalau kita bicara masalah tindak pidana pertanahan, atau tadi dalam slide disampaikan tentang mafia tanah tadi, kami sudah identifikasi persoalannya. Mohon maaf, kami sampaikan di forum ini supaya menjadi warning dan hati-hati. Setiap sengketa dan masalah pertanahan, 60% sekali lagi, setiap sengketa dan konflik pertanahan 60% pasti melibatkan oknum internal dalam diri ATR BPN. Karena itu kalau kita ingin melakukan pemberantasan mafia tanah, selain bekerja sama dengan stakeholder yang ada di luar, kita juga harus memperkuat dan memperbaiki sistem dan peningkatan kapabilitas serta integritas sumber daya manusia dari teman-teman BPN itu sendiri juga. Ini dari sisi internal kami. Dari sisi eksternal memang ada variabel-variabel lain, yaitu sekitar 30%-nya adalah komponen pemborong tanah. Kemudian 10%-nya itu adalah variabel-variabel pendukung, seperti variabel tanda petik oknum kepala desa, oknum notaris, oknum PPAT, kemudian oknum-oknum yang lain, termasuk oknum-oknum tanda petik bimantara. Bimantara itu singkatan dari bisnis, maklar, dan perantara. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mohon berkenan Pak Menko membuka acara ini. Mohon berkenan Bapak Menhan, Pak Jaksa Agung, dan Pak Kapolri nanti memberikan materi kepada Bapak Ibu sekalian. Namun kami berharap jangan sampai rakor ini berhenti pada level pidato dan level ceramah, tapi kemudian melahirkan aksi yang konstruktif dan dinamis, serta bisa diukur pada tahun depan berapa aset TNI yang bisa diselamatkan, berapa aset Polri yang bisa diselamatkan, berapa aset Kementerian Negara yang bisa diselamatkan, berapa aset ex-BLBI yang masih sengketa yang bisa diselamatkan, dan juga berapa tanah negara yang saat ini masih menjadi sengketa yang bisa diselamatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tentu bersyukur dan selalu berbahagia bisa kembali ke tengah-tengah keluarga besar Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Terima kasih dan berikan tepuk tangan kepada Menteri ATR BPN, Bapak Nusron Wahid, yang telah menginisiasi dan mengundang para tokoh dan segenap pihak yang terlibat, yang menjadi bagian dari perjuangan kita bersama membasmi mafia tanah. Saya juga tentu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak
Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Menhan berkenan hadir. Kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin, terima kasih Pak Jaksa Agung. Kepala Badan Intelijen Negara Bapak Muhammad Herindra, tepuk tangan juga untuk beliau. Pak Syafri, Pak Herindra ini senior-senior kita yang luar biasa, yang mudah-mudahan bisa terus mengawal kita semuanya untuk mewujudkan keadilan di bidang tanah dan tata ruang bagi seluruh masyarakat. Saya juga tentu ingin menyapa para pejabat lainnya. Di sini hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Marsdia TNI Purnawirawan Doni Hermawan, tepuk tangan juga buat Pak Wamen. Wakil Menteri ATR BPN Bapak Osi Dermawan, terima kasih Pak Osi. Dan di sini juga tentunya yang mewakili Bapak Kapolri hadir, ini sahabat kita semuanya, Bapak Komjen Polisi Wahyu Widada, tepuk tangan juga, tidak pernah absen dalam kegiatan ATR BPN. Kemudian yang mewakili Ketua Mahkamah Agung, terima kasih Bapak. Kemudian yang mewakili Ketua PPATK dan segenap jajaran pimpinan Kementerian ATR BPN, saya lihat hadir lengkap, Pak Sekjen, para Dirjen, para pejabat tinggi Madya dan Pratama, para kepala kantor wilayah, dan tentunya juga Bapak Ibu sekalian, banyak di sini, mohon maaf tadi mewakili Panglima TNI, jajaran TNI juga hadir, darat, laut, dan udara, dari Kejaksaan, dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan banggakan. Tentu saya hanya ingin memperkuat apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri ATR BPN tadi, yang juga begitu lugas dan tegas, menyatakan bahwa mari kita membangun sinergi dan kolaborasi untuk bisa mencegah sekaligus menyelesaikan berbagai tindak pidana pertanahan sesuai dengan tema rapat koordinasi hari ini. Ini merupakan pekerjaan yang menurut saya akan terus kita lakukan sampai benar-benar tidak ada lagi kejahatan pertanahan, baik yang dilakukan oleh individu maupun mafia tanah yang menjadi bentuk organized crime yang seringkali menyulitkan masyarakat dan merugikan negara. Selama kurang lebih 8 bulan, tentunya bisa dikatakan singkat, saya berada dan mengabdi di Kementerian ATR BPN ini, tentu cukup banyak kebersamaan dengan Bapak Ibu sekalian, termasuk dengan Satgas Anti Mafia Tanah yang pagi siang malam berupaya untuk mengungkap, untuk menghadirkan keadilan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kasusnya ada yang serupa, ada yang berbeda. Tapi yang jelas semangat kita sama, kita tidak pick and choose, kita tidak tebang pilih siapapun yang terlibat. Apakah skala kecil, seperti halnya spektrum kejahatan, ada yang kelasnya kelas amatir, ada juga yang kelasnya sudah kelas internasional dan sudah well organized. Dan ini yang tentunya jauh lebih rumit, melibatkan banyak pihak dan tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak internal, baik di tubuh birokrasi Kementerian ATR BPN maupun di lembaga atau kementerian lain yang harus kita bersihkan juga. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, sebelum kita berbicara tegas keluar, pesan yang loud and clear keluar, kita juga harus tata dan yakinkan bahwa secara internal kita juga menjunjung tinggi disiplin, kehormatan dan etika, termasuk yang sering kita jadikan jargon membangun zona integritas. Saya
mengingatkan kita semua bahwa zona integritas itu bukan hanya menjadi jargon saja, tetapi harus kita terapkan dari pusat, dari paling atas sampai dengan yang paling bawah. Hanya dengan itu kita bisa melakukan aksi yang nyata dan tegas, termasuk dengan slogan kita gebuk, gebuk, dan gebuk mafia tanah. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya saat ini yang mendapatkan amanah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana salah satu kementerian yang ada di dalam koordinasi kami adalah ATR BPN. Benar-benar berharap di bawah kepemimpinan Bapak Nusron Wahid, Kementerian ATR BPN bisa menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Itu yang pertama, karena justice ini mahal sekali. Kita tidak boleh membangun kemudian ada saudara-saudara kita rakyat Indonesia yang diserobot tanahnya dan diperlakukan tidak adil dan sengsara hidupnya, tidak punya masa depan. Saya boleh berbagi cerita ketika menangani beberapa kasus, termasuk terakhir itu di Dago Elos, tadi Pak Menteri sudah memberikan penekanan, itu banyak yang menjadi korban, masyarakat, keluarga yang tidak berdosa, yang sudah puluhan tahun ada di situ. Belum lagi di daerah-daerah lain, di Grobogan Jawa Tengah misalnya, ketika itu sudah ada investor yang mau datang triliunan rupiah, bisa membuka belasan ribu lapangan pekerjaan, terhenti karena tanahnya bermasalah, karena mafia tanah. Di tempat yang lain juga begitu. Nah, oleh karenanya kalau kita bisa mencegah, lebih bagus. Tapi kalau sudah terjadi, ya kita harus ambil tindakan yang tegas dan bisa menyelamatkan. Apakah itu real loss, fiscal loss, maupun potential loss. Bukan hanya ratusan miliar, tapi juga triliunan rupiah. Jadi kalau ini bisa dilakukan, saya tentunya akan sangat mengapresiasi karena lahan yang clear, lahan yang clean, ini menjadi prasyarat pertama sebelum pembangunan infrastruktur apapun. Mau di sini, mau di Papua, mau di IKN, dimanapun kita berharap lahan atau tata ruangnya itu benar-benar siap untuk menjadi landasan bagi pembangunan infrastruktur. Dan pada akhirnya, mari sama-sama kita membantu dan juga mewujudkan visi dan misi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendistribusikan kesejahteraan, termasuk dengan memperkuat konektivitas antar wilayah, mencegah atau mengurangi kemiskinan dan ketimpangan yang lebih besar, dan itu semua membutuhkan kerja keras dan sinergi di antara kita. Kami dari Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan siap melayani semua dan tentunya berharap ATR BPN menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk pembangunan Indonesia ke depan. Itu yang dapat saya sampaikan, Pak Menteri, Bapak Ibu sekalian. Secara teknis Bapak Ibu lebih menguasai. Saya juga ingin terus menjadi bagian dari upaya pemberantasan mafia tanah di berbagai penjuru tanah air. Selamat kepada Kementerian ATR BPN untuk melaksanakan tugas bersama dengan stakeholders yang lain, termasuk aparat penegak hukum dan para tokoh yang mengabdi di peradilan tingkat pusat maupun di daerah. Sama-sama kita kawal ini. Secara khusus tentu harapan kepada Direktorat Jenderal PSKP Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pak Ilyas Tejo, kemudian juga Satgas Mafia Tanah, Pak Widodo dan Pak Arif Rahman, dan semua yang secara khusus bekerja pagi, siang, dan malam untuk meyakinkan keadilan di negeri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.